Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya, Romo Sipri, dalam renungan singkat minggu kelima masa Paskah. Injil yang akan kita renungkan pada hari Minggu ini adalah Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Saudara-saudari, perikop Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8 menegaskan bahwa untuk dapat menghasilkan buah dalam hidup, yakni mengutamakan kebaikan, mengamalkan kasih, dan menegakkan kebenaran, kita perlu menjadi satu dengan pokok anggur sejati, yakni Yesus Kristus. Kristuslah pokok anggur sejati dan kita adalah ranting-rantingnya. Jika kita mau terus menjadi satu dengan pokok anggur sejati itu, maka hidup kita akan berbuah. Dan jika tidak, maka hidup kita tidak akan berbuah. Ajakan Yesus amat jelas, tinggallah dalam aku, dan aku akan tinggal di dalam kamu. Ia mengingatkan kita semua agar senantiasa terhubung dengannya, bersatu atau bersekutu dengan Dia. Saudara-saudari, bagaimana usaha kita untuk selalu dapat terhubung atau selalu bersatu dengan Tuhan? Tidak lain adalah melalui firman, doa, dan sakramen-sakramennya. Kita selalu diajak untuk merenungkan firman-Nya dan menerima sakramen-sakramen gereja. Doa juga merupakan gerbang kepada persekutuan dengan Yesus. Hal itu bisa kita lakukan melalui doa pribadi ataupun doa bersama. Baik dilakukan di rumah masing-masing, bisa juga dilakukan atau sebagai kewajiban setiap orang beriman wajib mendekatkan diri, menjalin persatuan dengan Tuhan melalui doa pada hari Minggu dan hari-hari raya lainnya. Itulah beberapa contoh yang senantiasa mendorong kita untuk terus terhubung dengan Tuhan sebagai sumber segala rahmat dan kekuatan, sebagai pokok segala rahmat. Saudara-saudari terkasih, persekutuan itu ternyata belum cukup, sebab dia tidak hanya berhenti pada mendengarkan firman Allah, tidak hanya berhenti pada menerima sakramen dan berdoa kepada Dia, tetapi harus menghasilkan buah dalam hidup setiap hari. Rasul Yohanes dalam bacaan kedua, yakni surat pertama Yohanes bab 3 ayat 18-24, memberikan wejangan yang amat berarti bagi kita, bahwa ciri khas hidup dalam iman dan persekutuan dengan Yesus sang pokok anggur adalah menaruh cinta kasih, bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Semua itu dilandasi oleh kepercayaan akan Kristus yang telah terlebih dahulu mengasihi kita umatnya. Dalam hal ini, saudara-saudari, buah persatuan dengan Tuhan, sang pokok anggur sejati, adalah hidup dalam kasih yang nyata dalam perbuatan dan kebenaran. Itu artinya bahwa cinta kasih bukan hanya sekedar perbuatan, tetapi perbuatan yang benar dan tulus. Ia tidak berpura-pura, juga tidak sekedar pertunjukan supaya dilihat atau dipuji. Semangat NATO, no action, talk only. Hanya bicara tanpa tindakan tidak mendapat tempat dalam diri orang-orang yang telah bersatu dengan Yesus sang pokok anggur. Karena itu, saudara-saudariku terkasih, kita bisa bertanya, apakah Anda dan saya telah bersatu dengan Yesus sang pokok anggur sejati? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing.
Kita hanya perlu memeriksa diri kita. Kita hanya perlu cek perbuatan-perbuatan kita, karena jawabannya ada di sana. Apakah Anda dan saya telah bersekutu dengan Yesus sang pokok anggur yang menghasilkan buah dalam iman, kasih, perbuatan, dan kebenaran setiap hari? Tuhan memberkatimu.